Oh ya, rokok ini pindahin. Bentar, bentar. Ya, apa rokok? Teman-teman sekalian, baik itu yang ada menyaksikan lewat Facebook yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keterangan terkait dengan beberapa hal yang menyangkut pada berita-berita yang saat ini sedang beredar di media, yang itu berupa keterangan atau informasi tidak benar yang disampaikan oleh Dirres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat, bahwa dalam beberapa berita yang saya baca dan yang saya dengar sampai saat ini, bahwa Dirres Narkoba Polda NTB menyatakan bahwa klien saya atas nama Muhammad Rusriyadin SH bin Abdul Hamid alias Us itu adalah bandar narkoba, adalah pengedar narkoba yang sah. Itu adalah informasi bohong, informasi yang tidak benar, ya. Ini bisa saya buktikan teman-teman sekalian, itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini saya harus menunjukkan kepada teman-teman sekalian. Ini putusan Pengadilan Negeri Mataram, ya, nomor 764. Ya, putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 764 yang pada pokoknya mengatakan bahwa klien saya atas nama Muhammad Rusriyadin tersebut adalah terbukti bersalah sebagai pengguna pencandu narkotika, yaitu melanggar pasal 127, ya, Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika, ya. Kemudian ini putusan pada tingkat banding. Putusan pada tingkat banding ini, teman-teman sekalian, ya, itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, ya, yang mengatakan bahwa klien saya, klien kami atas nama Muhammad Rusriyadin tersebut itu adalah sebagai pecandu narkotika, pasal 127, dihukum dengan hukuman penjara 2,6 tahun, 2 tahun 6 bulan di dalam dua putusan ini, ya. Kemudian ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini itu telah mengurangi masa hukuman yang diberikan kepada klien kami dari 2,6 tahun menjadi 1,6 tahun, ya, yaitu sebagai pecandu narkotika. Bahwa teman-teman sekalian, barang bukti, ya, dalam perkara narkotika tersebut, ya, yang itu terjadi pada tahun 2020 itu adalah sebanyak 0,27 gram, ya. Saya tegaskan sekali, 0,27 gram. Oleh karena itu, maka sesuai dengan SEMA, ya, surat Mahkamah Agung, ya, nomor 3 dan nomor 4 ini, ya, kalau barang bukti narkotikanya kurang dari 1 gram dalam bentuk sabu, maka hukumannya itu adalah pasti pasal 127, ya. Itu pasti pasal 127 Undang-Undang Narkotika, ya. Bukan pasal sebagai pengedar maupun pasal sebagai menyimpan, yaitu pasal 114 atau 112. Nah, berdasarkan daripada putusan-putusan ini, teman-teman sekalian, maka sebenarnya klien kami ini sudah pasti, ya, yaitu bukan sebagai pengedar dan bukan sebagai bukan sebagai bandar narkotika seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirres Narkoba Polda NTB. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, itu adalah berita bohong, berita hoak yang seharusnya tidak disampaikan oleh orang yang menjadi penegak hukum, ya. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini yang mengatakan klien kami itu adalah sebagai pecandu narkotika, ya, Dirres Narkoba telah menetapkan klien saya sebagai tersangka atas tindak pidana TPPU, tindak pidana pencucian uang. Mengingat apa? Ada beberapa barang milik klien kami, ya, itu mobil, ya, dan beberapa barang yang lain, ya, yang tidak berkaitan dengan narkotika, ya, bukan merupakan narkotika,
yang itu sampai saat ini masih ditahan atau masih berada di dalam penguasaan Res Narkoba Polda NTB. Seharusnya setelah ada putusan yang diganti, maka klien kami sudah berhak untuk mengambil daripada barang-barang tersebut, tapi sampai saat ini masih ditahan oleh di Res Narkoba Polda NTB. Kami selaku tim penasehat hukum pernah meminta kepada Dinas Narkoba Polda NTB untuk mengembalikan barang-barang tersebut, akan tetapi Dinas Narkoba Polda NTB mengatakan tidak bisa mengembalikan karena masih ada perkara PPPU. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa klien kami tidak memiliki tindak pidana narkotika lain selain daripada yang pernah diputus itu. Ya, tidak ada barang bukti narkotika lain selain barang bukti narkotika sebanyak 0,27 gram ini. Ya, tidak ada tempatnya dia jadi tersangka. Jadi saksi pun tidak ada selain daripada perkara yang satu ini yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap ini. Nah, itulah yang menjadi masalah sehingga kami kemudian mengajukan gugatan pra peradilan terkait dengan keabsahan tersangka. Bagaimana mungkin orang ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba yaitu berupa pasal 114 yaitu pengedar atau pasal 112 yaitu menyimpan, padahal pasal itu telah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan ini. Ya, karena itulah maka kami mengajukan permohonan pra peradilan, ya, karena syarat daripada perkara tindak pidana pencucian uang itu harus ada pidana pokoknya atau pidana asalnya. Baik itu pidana asal itu telah diputus terlebih dahulu atau belum diputus atau bersama-sama. Dalam perkara ini, ya, pidana pokoknya telah diputus terlebih dahulu dengan menyatakan apa? Menyatakan bahwa klien saya tidak terbukti, ya, melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh Dinas Narkoba Polda NTB. Ya. Nah, yang aneh teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan di sini, ini adalah jawaban dan ini adalah bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Res Narkoba Polda NTB pada saat kami mengajukan gugatan atau permohonan pra peradilan tersebut. Bahwa dari jawabannya ini tidak ada satupun argumentasi yang mengatakan aturan hukum yang ditunjukkan untuk mengatakan bahwa boleh mengajukan menetapkan tersangka tindak pidana TPPU tanpa ada pidana pokok. Tidak ada di sini. Bahkan di dalam jawabannya ini, uraiannya ini adalah uraian yang terhadap seluruh fakta-fakta atau seluruh argumentasi yang disampaikan pada saat penyidikan terdahulu, yang itu sudah dibuktikan itu tidak benar, ya, berdasarkan putusan tersebut. Ya, sekali lagi bahwa ini uraiannya adalah peristiwa hukum masa lalu. Fakta-fakta saya katakan ini adalah peristiwa hukum masa lalu, ya, yang menurut versi penyidik, versi Polda, yang telah dibuktikan di dalam pengadilan bahwa itu ternyata tidak benar dan itu tidak terbukti, gitu ya. Dan kemudian di sini teman-teman sekalian, kita menemukan satu bukti yang itu berkaitan dengan apa pernyataan di Res Narkoba yang telah disampaikan melalui media. Bahwa perkara ini, teman-teman sekalian, itu sudah dikembalikan oleh jaksa P19 oleh jaksa. Namun di Res Narkoba tidak mau menerima P19 dari jaksa dengan alasan sudah lewat waktu dari 14 hari. Seharusnya P19 itu disampaikan dalam jangka waktu 14 hari. Ini katanya sudah lewat waktu. Ya. Nah, kemudian klien saya sudah dipanggil memang pada saat kita mengajukan pra peradilan itu sudah dipanggil untuk dia tahap 2, ya, pelimpahan ke kejaksaan. Yang jadi pertanyaan kami di sini adalah bagaimana mungkin ada tahap 2 sementara kejaksaan belum P21? Bagaimana mungkin itu? Dia mau tahap 2 kemana? Mau tahap 2 ke langit?
Ini yang jadi problem, ya. Ini teman-teman. Yang kedua, saya juga perlu klarifikasi soal klien kami tidak mau menghadiri panggilan. Tidak. Klien kami takut menghadiri panggilan. Takut menghadiri atau datang ke Dinas Narkoba Polda ini. Karena dulu juga pernah beredar video-video yang mengatakan bahwa klien kami, menurut pengakuan klien kami yang itu beredar waktu itu ada tindakan di luar ketentuan KUHP. Ya. Gitu ya. Nah, jadi saya sudah minta selaku kuasa hukum, saya minta kepada salah satu salah satu penyidik, ya, saya ada WA penyidik. Bang, saya mohon panggil secara patut. Kapan mau di tahap 2 kan? Kalau memang ini peradilannya sudah putus, kapan mau di tahap 2 kan? Ya. Panggil secara patut, maka pasti klien kami akan ada. Tetapi jawabannya di WA itu, Pak Dir perintahkan tidak mau melakukan pemanggilan, tetapi mau melakukan penangkapan terhadap klien kami. Dan di sini, waktu itu salah satu penyidik di sini disaksikan oleh 2 teman saya ini dan 1 staf saya di sini, itu menyatakan bahwa apakah itu guyon atau tidak, saya tidak tahu. Apakah itu guyon atau tidak? Dia bertanya, di mana Rus? Ini saya sudah siapkan senjata. Ini apa maksudnya? Di mana Rus? Ini saya sudah siapkan senjata. Ini apa maksudnya? Ini penyidikan zaman kolonial Belanda atau sekarang? Ini tahun 2021. Kita memakai KUHP, ada praduga tak bersalah. Bagaimana mungkin orang mau menghadap kalau itu sudah diteror untuk dibawakan senjata? Secara manusiawi orang pasti tidak akan berani, karena setiap orang pasti melindungi jiwa dan raganya. Kalau hanya akan kelihatan untuk ditembak, untuk apa? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya sangat mengharapkan Pak Kapolda mengevaluasi proses ini, Pak Kapolri mengevaluasi proses ini. Ya. Tidak bisa penegakan hukum itu dilakukan dengan melanggar hukum. Ini saya lihat semua aturan hukum dilanggar. Ya. Saya juga berkomunikasi dengan beberapa ahli. Tidak ada tindak pidana yang sudah terbukti dia ada sebagai pengguna kok bisa di-TPPU-kan. Dari mana aturannya? Saya juga tanya profesor-profesor. Saya diskusi. Itu nggak ada. Jadi gitu. Dan kalau melakukan pemanggilan, silahkan panggil secara patut. Bukan diobrak-abrik ke rumahnya kemudian dinyatakan kita sudah siapkan senjata. Itu loh. Ini intimidasi ini, ya. Maka oleh karena itu saya minta Pak Dir, silakan tunjukkan saya bukti otentik dari Pak Dir, ya, untuk membantah putusan pengadilan ini bahwa benar dia itu adalah sebagai bandar narkoba. Berapa alat bukti yang berupa sabu yang ada atau ditemukan pada diri klien kami? Itu saya lihat tidak pernah ada di dalam pemberitaan ini. Yang ada adalah ini adalah bandar besar, tapi besarnya itu jumlahnya berapa? Kan harus ada jelasnya. 1 kilo, 2 kilo, ditangkapnya kapan? Kita harus jelas. Gitu loh. Tetapi bukti ini, dan ini satu-satunya perkara klien kami, ini ada 0,27 gram. Kalau ini dibiarkan, ini saya lihat proses penyidikan barbar, melanggar semua ketentuan hukum, dan ini sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya mengharapkan kepada Pak Kapolda, kepada Pak Kapolri untuk segera melakukan evaluasi ini. Karena bagaimanapun juga sekali lagi, tidak bisa orang atas nama penegakan hukum lalu melakukan tindakan sewenang-wenang seperti ini. Itu tidak bisa. Warga negara yang baik pasti akan menghadiri proses hukum yang sedang berjalan. Apapun itu proses hukumnya. Tetapi setiap manusia pasti akan menghindari yang namanya sakit. Orang tidak sakit ditahan. Tetapi sakit kalau dia di dalam tahanan itu digebukin. Atau dia diancam-ancam. Ini ada senjata. Manusia manapun, wartawan pun akan takut kalau mengatakan ini ada senjata ini. Ya. Nah sekali lagi ini putusan pengadilan ini adalah putusan daripada institusi negara yang resmi. Teman-teman sekalian. Kalau sekarang Dinas Narkoba Polda NTB tidak percaya dengan putusan ini, ya sudah. Sekalian saja, ya. Sekalian saja jadi penyidik, jadi jaksa sekaligus jadi hakim.
ubah undang-undangnya. Karena bagi kami kalau ini yang dilakukan seperti ini sama halnya yang menginjak-injak daripada institusi negara kita. Menginjak-injak daripada aturan-aturan hukum yang sudah kita buat secara bersama-sama. Kenapa ada kubah? Ini untuk mengatur supaya tidak ada kesewenang-wenangan. Tapi kalau masih ada kesewenang-wenangan seperti ini, itu pasti akan menjadi bahaya sekali bagi penegakan hukum di negara kita. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa kami mendukung, mengapresiasi ya penegakan hukum, bahwa bandar narkoba, bahwa pengedar narkoba memang harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi bahwa proses persidangan yang sudah kita lalui di pengadilan, yaitu ada jaksa, ada tim penasihat hukum, ada terdakwa, ada saksi-saksinya ada di sana, ada hakim, yang itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Itu harus kita hargai. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ini menurut pendidikan kami. Yang harus diketahui bahwa di dalam proses penyidikan itu, teman-teman sekalian, yang namanya pengacara itu tidak boleh memberikan pernyataan apapun. Tidak boleh menyatakan ini yang belum dipertanyakan. Tidak boleh. Kita sifatnya diam dan mendampingi. Oleh karena itu seluruh kelemahan daripada proses penyidikan itu kita bongkar dan buka melalui proses persidangan. Dan inilah hasilnya. Mari kita hargai. Kalau kita sudah mengatakan ini tidak kita hargai, ya sama-sama ubah undang-undangnya. Biar semau-maunya saja sekalian. Mungkin itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Mantap. Nah, Apa itu? Badir ini kan main media.